Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus peralatan elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya kita membuat power supply yang outputnya bisa diubah-ubah. Kadang-kadang kita perlu power supply yang outputnya bisa diubah-ubah, karena kadang-kadang kita perlu 1,5 volt, perlu 3 volt, perlu 6 volt. Jadi kalau power supply-nya permanen, kita mesti punya banyak power supply yang outputnya. Itu tidak praktis. Oleh karena itu akan saya buatkan bagaimana caranya akan saya terangkan bagaimana caranya membuat power supply yang outputnya bisa diubah-ubah. Baiklah, perhatikan. Ini gambarnya sudah saya buat ya. Biasa ini mah udah standar ya. Kita menggunakan trafo yang outputnya 24 volt AC. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan outputnya di sana juga yang tegangannya bisa sampai tinggi, bisa sampai 24. Tapi terserah mau yang 30 kayak mau yang berapa kayak outputnya, tapi sebaiknya yang outputnya yang di atas 18 volt ke atas lah. Jadi biar kita kalau sewaktu-waktu butuh yang tegangannya tinggi, tegangannya agak besar, trafonya mampu menyuplai tegangannya. Adapun mengenai arusnya, berapa besar katanya ampernya trafonya itu terserah ya. Kalau memang nanti peralatan kita yang di sananya yang buat eksperimen kita itu wattnya kecil-kecil saja, maka arusnya kecil-kecil saja ya, trafonya juga mungkin 5 ampere saja sudah cukup ya. Diodanya kalau trafonya 5 ampere, biasa diodanya lebih besar dari 5 ampere ya. Jadi biar arusnya itu blast gitu ya, tidak tertahan oleh dioda. Jadi usahakan dioda itu ukuran ampernya lebih besar daripada ampere trafo, agar arus trafonya itu dari trafo 12 sana ya bisa 100% terpakai. Kita menggunakan salah satu contohnya menggunakan trafo non CT ya, kemudian menggunakan dioda Bright. Biasa dioda Bright itu kan 4 buah ya untuk mendapatkan gelombang penuh. Kita menggunakan Elco 4700 mikrofarad 50 volt udah cukup ya, karena di sini kan 24 volt AC, walaupun ada tegangan peak to peak juga ada cukup 50 volt. Nah, ini IC-nya yang digunakan. Kalau kemarin-kemarin kita kan pakai LM78 atau 79. Sekarang IC-nya namanya LM317. IC ini disebut IC regulator, kemampuannya 1 ampere, biasa kecil ya kemampuan mengeluarkan arusnya. Nanti kalau nggak menggunakan transistor TR2N3055, maka ini langsung saja dikasih pendingin ya. Langsung saja dikasih pendingin 1 ampere kalau untuk eksperimen peralatan-peralatan yang arusnya memang tidak lebih dari 1 ampere, langsung saja dikasih pendingin. Tapi kalau nanti arusnya lebih dari 1 ampere, nanti akan saya buatkan bagaimana cara menghubungkannya dengan transistor 2N3055. IC ini kehebatannya adalah dia bisa diatur-atur keluarannya ya. Jadi keluarannya bisa diatur-atur, minimum 2 volt, maksimum tergantung ininya. Kalau di sininya 24, ya 24. Kalau di sininya umpamanya taruhlah 35 volt gitu ya, maka di sini pun mampu keluar 35 volt ya. Bagaimana cara kerjanya? Perhatikan. LM317 kaki nomor 3 adalah input. Dia masuk setrum ke sini ya, dari dioda ini setrum. Di sini kan ini kan
berapa? Taruhlah contohnya ya, ini 35 volt udah DC ya. Ini filter kan, biasa udah tahu filter. Kaki nomor 3 adalah input. Ini layoutnya, perhatikan ya, LM317. Ini kalau kita lihat dari depan, kita kasih nomor sebelah kiri 1, tengah 2, sebelah kanan 3. 1 adalah adjust. Adjust itu adalah untuk mengatur besar kecilnya output yang ke nomor 2. Nomor 2 adalah output, ini ya, kaki nomor 2 output, kaki nomor 3 adalah input. Nah, ini kaki nomor 3 input. Jadi saya terangkan cara kerjanya. Arus melalui dioda ini positif, ini negatif. Kita biasa tahu kan bahwa arus itu dari positif ke negatif. Arus melalui sini masuk ke IC LM317. Nah, keluarnya di kaki nomor 2 itu tergantung tegangan dari 2R ini. Kita tahu R ini kan kalau dihubungkan begini antara positif dan negatif disebut adalah R pembagi tegangan. Kan sudah pernah saya ajarkan juga kan, R pembagi tegangan. Tuh, kalau di sini positif dikasih negatif, maka di sini akan terjadi tegangan tergantung kombinasi daripada R1 dan R2. Umpamanya di sini 12 volt. Kalau R1 ini membangkitkan umpamanya 7 volt, maka R2 otomatis akan membangkitkan 5 volt. Selalu jumlahnya R1 dengan R2 voltnya itu akan sama dengan totalnya. Nah, sekarang outputnya berapa? Outputnya tergantung pembagian tegangan dari R1 dengan PR. Ini PR ya, variabel resistor itu potensio ya. Potensio itu yang gambarnya gitu, kakinya ada 3 gitu ya, kemudian di tengahnya ada bisa diputar. Kalau kan di radio itu volume ya, volume kontrol ya. Cara kerjanya pertama masuk ke sini arus. Dia belum bisa mengeluarkan arus di sana kalau negatifnya belum ada. Nah, negatifnya dia supply sini. Kan ini nyambung negatif nih, taruhlah ini umpamanya di tengah posisinya, maka dia negatifnya sini, ini negatif ya gitu. Jadi dia kalau nggak ada negatifnya gini nih, nggak ada negatifnya, nggak bisa ngeluarin ya. Kalau ininya diputus kemudian negatifnya gini doang gitu, ini aja blast, tegangannya nggak bisa diatur-atur ya, nggak bisa diatur-atur. Nah, sekarang kalau ingin bisa diatur-atur, maka dari outputnya harus ada feedback, disebutnya feedback ya, feedback aja, umpan balik. Oke, saya ulangi lagi. Masuk sini, yang negatifnya ini kalau gini blast maksimum. Nah, untuk bisa mengaturnya ini disambung. Dengan disambung gitu, maka si output dari sini itu yang tadi blast itu dia mengalir ke sini ke negatif, sebagian mengalir ke sini ya, sebagian mengalir ke ini, saya hapus saja outputnya ya, sebagian mengalir ke sini, sebagian mengalir ke sini. Terjadilah di sini pembagian tegangan ya. Jadi antara R1 dengan PR ini terjadilah pembagian tegangan. Dengan dimain-mainkan potensionya ini, kita putar-putar begitu ya, putar ke kiri, putar ke kanan, maka pol yang di sini ini bisa naik, bisa turun ya. Pol yang terjadi di titik ini ya, titik pertemuan dua resistan yaitu R1 dengan PR, maka terjadi voltase turun naik sesuai ini. Voltase turun naik itu diumpankan ke kaki nomor 1, makanya disebut kaki nomor 1 itu adjust. Adjust itu penyetel ya, kaki nomor 1 itu disebut adjust. Adjust itu penyetel ya. Jadi PR ini tujuannya adalah membuat kombinasi pembagian tegangan di titik ini sedemikian rupa, kemudian hasil kombinasi itu diumpankan ke sini, akan menciptakan output yang sesuai dengan kombinasi ini
ya. Jadi kombinasinya adalah dari 2 sampai 35. Jadi dari nggak bisa 0 ya, 0 banget nggak bisa. Jadi minimumnya hanya bisa 2 ya. Kalaupun ininya dipentogin juga, dipentogin ke atas ya, dipentogin ke atas, umpamanya ini digeser, diputer umpamanya kita ke kiri gitu ya, itu nggak sampai 0, dia masih mengeluarkan 2 volt ya. Jadi yang utama dalam rangkaian ini adalah memperhatikan bahwa R1 dengan PR2 dengan PR ini adalah membagi tegangan. Jadi dengan memainkan memutar-mutar PR ini, maka pada titik ini terjadi pembagian tegangan. Umpamanya sekarang contohnya pembagian tegangannya adalah 5 dan 7. Kemudian bisa diubah dengan memutar-mutar ini. Bisa saja ini contohnya 12 ya, ini 6 volt, 6 volt. Dengan memutar-mutar lagi bisa saja ini 7 volt, ini 5 volt ya. Dengan diputar-putar ini pembagian tegangan pada R ini kombinasinya bisa berubah-ubah. Nah, yang dimaksud ini adalah contoh menerangkannya, aplikasinya di sini ya. Jadi dengan mengubah-ubah ini, kombinasi pol yang terjadi atau tegangan yang terjadi pada titik ini itu bisa berubah-ubah. Kemudian diumpankan ke sini, ke kaki nomor 1 dari RM317, mengakibatkan output di sini pun berubah-ubah. Jadi sebetulnya sederhana sekali, gitu ya. Jadi hanya sederhana sekali. Ini jadi kalau saya terangkan dari awal lagi, jadi pertamanya begini umpamanya. Kalau pertamanya begini, kaki nomor 1-nya ini nggak disambungkan kemana-mana, dia nggak ngeluarin tegangan. Tapi kalau dia disambungkan umpamanya ke negatif sini, dia blast mengeluarkan tegangan sesuai dengan itu, tidak bisa diatur-atur. Nah, kalau ini disambungkan ke sini, walaupun ininya PR bisa diatur-atur, tetapi keluarannya itu tidak linier ya, loncat-loncat keluarannya. Maka untuk linier diberilah R dari R1 ini sebagai feedback ke sini ya. Jadi masuk positif, negatifnya disambung ke sini, mengakibatkan keluar tegangan pada titik nomor 2. Kemudian tegangan ini sebagian mengalir ke sini ke negatif. Nah, tegangan yang mengalir ke negatif ini diatur-aturlah oleh PR ya. PR ini PR variabel resistor ya, mengakibatkan terjadilah di sini pembagian tegangan antara R1 dengan PR ya, pembagian tegangan. Pembagian tegangan ini kemudian diinputkan ke kaki nomor 1 ya. Ternyata mengakibatkan tegangan yang di sini pun keluar ke kaki nomor 2 itu bisa diatur-atur ya. Jadi dengan memainkan ini mengakibatkan tegangan yang di sana juga bisa diatur-atur. Sekarang kejadiannya bagaimana kalau ini saya posisinya? Kadang-kadang kalau kita membuat power supply begini, ketika kita putar-putar, kita tidak tahu ya berapa ini tegangannya ya yang keluar ya. Jadi selalu harus di sininya tuh ada voltmeter, harus ada voltmeter biar kalau kita muter di sini kita tahu gitu ya. Atau multitester kalau mau kita ingin 5 volt, putar lihat di multitester, udah pas 5 volt, baru kita cabut multitester, oh ini udah pas 5 volt. Kalau ingin 12 volt, putar lagi ya. Jadi kalau nggak ada voltmeternya di sininya nggak ada displaynya itu ya, nggak ada jarum displaynya gitu tuh. Yang terpasang agak repot juga power supply begini ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ini posisi berapa, tahu-tahu kita main sambung aja, ternyata lagi posisinya bisa saja 24 volt, sambungin ke HP yang 5 volt ya rusak HP-nya
ya. Jadi ini agak di satu pihak memang enak, dia bisa diatur-atur voltasenya. Di pihak lain kalau tidak dikasih voltmeter, kita agak repot juga melihat outputnya. Ya, selalu harus sambungin multitester, ya voltmeternya putar baru ini. Nah, bisa dibuat manual, ya manual. Maksudnya manual gimana? Manual begini. Saya gambarkan di sini ya. Ini, kemudian ini, ya, ini. Kita putar-putar ini sambil dilihat di multitester, di voltmeter gitu ya, voltmeter. Ketika ketemu, umpamanya kita ingin yang 5 volt, kita putar set, begitu 5 volt, nah udah nih ketemu 5 volt. Nah udah ketemu 5 volt, kita caranya putus di sininya, diputus, ya, diputus. Si ini nih, solderan yang disambungannya sini, cabut listriknya, diputus. Ukur pakai ini, pakai apa? Aquameter, ya. Ukur dari sini, dari ground ini, ya, ke sini, pakai ohm ya, pakai ohm, posisi ohm, ukur berapa, umpamanya lagi ngeluarin 6 volt, ukur berapa ini, oh sekian ohm, maka kita gambar aja dulu di sini, gambar di sini dulu, R1 gitu ya, ini udah. Lalu kita putar lagi, set, umpamanya kita ingin yang 7,5 volt, ya tentu disambung dulu ya, sambung lagi, lepas multitesternya, kemudian dicolokin listriknya, diatur lagi, set, 7,5 volt, udah gitu diputus lagi, gitu lagi, ukur lagi, pakai ini ohmmeter lagi, berapa, ya, gambar lagi, ini R1, gambar lagi sama kita di sini, ini R2, kita gambar lagi yang R3-nya dipersiapkan gitu ya. Nah, itu disambung lagi, ini lepas, sambung lagi, putar lagi, umpamanya 9 volt, ya, putus lagi, ukur lagi, ini antara ground dengan kaki yang ini, ya, antara kaki ini dengan ini, yang tanda panah ini kan kaki yang tengah kan, yang panah ini kan kaki yang tengah, ukur berapa, oh sekian ohm, ya, umpamanya contohnya terakhir lah 12 volt. Sambung lagi, listriknya dicolokin lagi, ya, ukur lagi berapa, oh sekian ohm, R4, ya. Nah ini bisa diganti, kita ganti, ya, ganti, jadi punya agak digedein ya, biar gambarnya agak ini agak luas. Nah ini kan hasil yang tadi itu R1, kita tahu R1 adalah 6 volt, R2 adalah 7,5 volt, R3 adalah 9 volt, R4 adalah 12 volt. Maka kita menggunakan saklar rotari ya, ada saklar yang diputar tek. Nah ininya disambungin ke tengahnya, saklar yang kayak multitester itu ya. Nah saklar rotari itu kan biasanya ada kontak poinnya kan, gini nih kontak poinnya di dalamnya itu gitu tuh, masih ada karbonnya, bukan karbon apa, kontaknya ya, kontak ada kontaknya, tapi kontaknya itu loncat-loncat gitu tuh ya, loncat-loncat gitu. Ada kontaknya diputar tek. Nah ini dipasang di sini, R sini, R sini, R sini, R. Nah R yang ini nih, R1, R2, R3, R4. Nah ini kan ada kontak poinnya, nah di sini. Nah ini saya lebih senang yang begini, nanti di depannya itu dikasih tanda nama kita, posisi ini 6 volt. Jadi ketika klik ke sini
ke R yang ini 6 volt. Kita putar lagi, pindah ke sini, klik ke sini 7,5 volt. Kita pindah lagi ke sini 9 volt ya. Pindah lagi ke sini 12 volt. Nah, kalau ini kan nggak begitu repot di kitanya, karena kita kan biasanya gampang apalnya kalau saklar rotari gitu ya. Kan saklar rotari itu bisa dikasih angka sama kita 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi klik 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 gitu diputar ya. Emang tidak semut loncat-loncat ya, loncat dari 6, loncat 7,5, loncat 9, loncat 12 ya. Gitu lah. Kalau ingin banyak ya dibuatnya ya waktu tadi pengukurannya itu ya per berapa step-stepnya ya silahkan aja sesukanya. Cuma saklar rotari itu berapa banyak ininya kontak poinnya, titik-titik soldernya. Saya nggak begitu tahu berapa banyak, yang jelas kalau 6 ada kayaknya itu ya, 6 titik gitu, 6 titik mah. Nah, kalau ini kita lebih nyaman. Kalau kita ingin menggunakan power supply ini sebagai penyuplai 6 volt, tinggal klik ke nomor 1. Nah, kalau ingin 7 volt, saklarnya itu ceklik ke nomor 2. Ya, karena R-nya ini kan kombinasi hasil tadi kita itu. Nah, ya, tapi terserah itu sih ya. Kalau mau pakai VR juga ya silahkan. Ya agak repot sedikit kalau tidak ada voltmeternya. Jadi kita kalau setiap output kita harus pakai multitester, ukur berapa ini, pakai posisi pol ya, pol DC berapa gitu, repot. Bahkan kadang-kadang pernah peristiwa kejadian saya sendiri mengalami ininya kesenggol. Ya, potensialnya itu kan nongol putarannya, itu kesenggol itu ternyata muter. Nah, tahu-tahu muternya bukan ngecilin malah ngegedein, ya kebakar. Kalau kita lagi nyervis apa gitu, peralatan-peralatan yang kecil. Jadi ekstra hati-hatilah kalau yang di sininya menggunakan PR. Jadi bisa menggunakan PR gitu ya, bisa menggunakan PR itu. Ini nyambung ke sini ya. Ini ke sini bisa menggunakan saklar rotari. Nah, kemudian yang ini kan ampernya 1 ampere ya, 1 ampere. Kalau ampernya ingin besar biasa lagi gambarnya. Kalau ampernya ingin besar ya pakai itu, pakai 2N3055 biasa. Oke, sambung ininya ke basis gitu biasa. Ini andalan ini 2N3055, ini output. Nah, outputnya dari berapa ya? Dari 2 sampai ya 35. Gitu. Ini sambungan aja ke sini udah ke basis. Ya ininya emitor, yang ininya negatif siap melayani, yang negatif kolektornya disambung ke sini. Pusnya ininya ya, jangan terlalu banyak tulisan. Ya, sambung ke sini aja, cari jalur ini sini. Oke, ya. Jadi tegangan power supply nomor 3 yang arusnya besar, karena si LM317 kan hanya menciptakan tegangan saja, dia hanya menciptakan tegangan dari 2 sampai 35 volt di sini untuk mengumpan ke basis ini, ya kan? Dimana tegangan output emitor itu tergantung besarnya tegangan basis terhadap ground. Ya, tegangan basis terhadap groundnya dimain-main oleh potensio ini, maka ini pun ikut bermain-main, maksudnya turun naik gitu, ikut bermain-main ya. Sementara kalau untuk arus dia dari sini ya, kalau arus lewat sini, arus yang besar ini lewat sini ke ini, ke apa ya, beban sini, apa bebannya terserah
beban itu bisa saja lampu, bisa saja amplifier, bisa saja peralatan. Udah sempurna, punya power supply yang bisa diatur-atur, arusnya besar ya, karena ini mampu menghandle sampai 10 ampere ya. Udah bisa buat kalau kita lagi ngadain percobaan atau praktikum gitu ya. Kalau ini yang tadi di sini kita nggak nyaman dengan diputar-putar begini karena outputnya selalu kita harus tahu, maka pakai saklar rotari, diganti pakai R permanen ya, ganti pakai R permanen. Saklar yang bisa diputar itu yang tek 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 gitu. Adapun besar R1, R2, R3, R4 kan tadi saya kasih tahu caranya, diputar dulu potensionya, diukur tegangannya, ketemulah tegangannya 6 volt, berhenti, cabut listriknya, putus soldernya di sini, diukur PR-nya di sini sama kita. Ini berapa ohm nih? Ya, terjadinya ini berapa ohm nih antara ini dengan ground ini, dan diukur pakai ammeter, pakai ohmmeter. Oh sekian, maka catat sama kita. Bila ini sambungin lagi, putar lagi, 7,5. Oh saya ingin yang 7,5, 7,5 berhenti, matiin lagi, copot lagi solderannya, ukur lagi sama kita. Oh sekian ininya, ohmnya, catat lagi ya di kertas gitu ya. Terus beli kita saklar rotari, aplikasikan yang R ini, sudah ini enak, tek 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 tek. Tergantung rotarinya, kalau rotarinya banyak, ininya knobnya ya, ininya kontak poinnya banyak, ya sebanyak-banyaknya lah ininya variasi output tegangannya. Biar kita kalau ingin 5 volt, ada saklar ini, ingin sekian volt, ada saklar ini ya. Hal yang wajib sih zaman saya sih dulu cuma 6, 7,5, 9, 12 ya. Sekarang katanya untuk HP 5 volt, peralatan bahkan untuk microcontroller katanya 3,5 volt gitu ya. Ya banyak alat lah. Ya, apalagi yang harus saya terangkan, ini layout IC LM317 sudah ini cara apa? Cara menambah arus. Nah, kalau ingin arusnya lebih gede lagi, bisa TR-nya 2 ya. Ada yang nanya kemarin, gimana Pak kalau ingin lebih daripada 1? Ya ingin lebih 1, TR-nya ya gini aja. Kalau ingin lebih dari 1, saya buatkan begini ya. Ini kolektor sambung dengan kolektor gitu, kolektor dengan kolektor, kemudian kolektor dan kolektor, kemudian si emitor dengan emitor disambung gitu. Nah ini untuk outputnya, plusnya. Kemudian si basis dengan basis itu ya basis pakai kawat disambung ke basis. Ini TR nomor 2, umpamanya ini TR 2, ini adalah TR 1. Basis sambung ke basis, kolektor sambung ke kolektor, kemudian emitor sambung ke emitor gitu. Ya, ini emitor ya. Jadi ini berarti 2 TR 2N 3055 di paralel. Waduh, kalau sudah paralel 2 begini berapa ampere ini ya. Ya kalau ngehandle 10 ampere sih gampang aja, yang penting mah trafo-nya berapa ampere, diodanya berapa ampere ya. Komplit lah sudah. Jadi kita punya power supply yang bisa diatur-atur, power supply outputnya bisa diubah.
Demikian mengenai power supply yang outputnya bisa diubah-ubah. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau ikhlas, silahkan berdonasi dengan cara mengisi isi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk kegiatan kursus ini, di mana nomornya ada pada deskripsi. Terima kasih.